Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multi Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 1951207. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian jurnal pendidikan matematika yang diampu oleh dosen Dr. Eka Satya Aldila Apiansyah MSc. Di video kali ini saya akan mereview sebuah artikel jurnal di mana jurnal yang saya pilih ini merupakan jurnal Musaropa. Nah, jurnal Musaropa adalah jurnal pendidikan matematika. Untuk tampilan jurnal Musaropa sendiri bisa kalian lihat di sini. Oke, langsung saja. Untuk membedah suatu artikel jurnal, di sini kita lihat ada beberapa sub. Yang pertama yang akan dibahas itu ialah identitas artikel. Yang kedua ialah abstrak. Yang kedua ialah efektivitas judul. Yang ketiga ialah abstrak. Yang keempat kata kunci. Selanjutnya keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Penggunaan istilah dan kebahasaan, pendahuluan. Kemudian metode penelitian. Terus hasil penelitian dan daftar pustaka. Oke, langsung saja kita bahas satu per satu. Untuk identitas artikel di sini, untuk nama jurnalnya sendiri, saya memilih jurnal Musaropa. Jurnal Musaropa merupakan jurnal pendidikan matematika. Kemudian yang kedua ialah nama penulis. Untuk nama penulis dari artikel jurnal yang saya akan review itu, ada 3 orang. Yang pertama ialah Rahmat Prayono, Dayangku Yasmin Gunarti, dan Mustamin Anggo. Kemudian untuk judul artikel tersendiri, ialah analisis kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik SMP ditinjau dari self-efficacy. Di sini, jika kalian tidak tahu apa arti self-efficacy itu ialah kepercayaan diri. Kemudian, untuk tahun penerbitan dari artikel jurnal yang saya pilih itu ialah tahun 2022. Kemudian untuk volumenya ialah volume 11, nomor 1 halaman 143 sampai 154. Untuk link web artikel jurnal sendiri di sini bisa kalian lihat ya, https jurnal Institut Pendidikan AC.id. Kemudian untuk DOI-nya ada juga, bisa kita lihat, nanti bisa saya cantumkan juga di link deskripsi YouTube saya. Kemudian untuk akreditasi jurnal sendiri, nah jurnal Musaropa ini terakreditasi Sinta 2. Selanjutnya kita akan membahas efektivitas judul. Nah, untuk efektivitas judul, yang pertama ada tidak melebihi 15 kata. Kita hitung sama-sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini ada 12 kata dari judul tersebut. Kemudian, tidak menggunakan singkatan. Nah, di judul ini tidak ada singkatan ya. Seperti kalau lihat di contoh-contoh yang lain, misalkan model pembelajaran TPS. TPS itu apa sih? Nah, itu kan disingkat. Ada pembahasannya TPS itu think per set. Tapi di sini tidak ada singkatan. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan melihat abstrak. Di abstrak tersendiri bisa kita lihat ya. Abstraknya di sini dalam berbentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk abstrak sendiri, di sini yang pertama ada inti masalah. Nah, inti masalah dari penelitian ini yaitu memuat tentang berbagai tindakan self-efficacy. Kemampuan berpikir kritis matematis merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh peserta didik di abad 21. Kemudian yang selanjutnya ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik kelas 7 ditinjau dari self-efficacy. Nah, untuk jenis penelitian sendiri ialah penelitian eksploratif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian, selanjutnya ialah subjek penelitian. Subjek penelitian ini ialah 3 orang peserta didik. Nah, yang berasal dari kelas 81 yaitu subjek self-efficacy tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya ialah metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri, jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, yang selanjutnya ialah teknik pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket self-efficacy, tes kemampuan berpikir kritis matematis atau KBKM, serta wawancara. Yang selanjutnya ialah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi waktu. Selanjutnya ialah hasil penelitian.
Untuk hasil penelitian di abstrak ini, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa yang pertama ada peserta didik dengan self-efficacy tinggi memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang sangat baik. Yang kedua, peserta didik dengan self-efficacy sedang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang cukup baik. Dan yang ketiga ialah peserta didik dengan self-efficacy rendah memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang kurang baik. Selanjutnya ialah simpulan atau implikasi penelitian. Dari hasil ini, guru disarankan memperhatikan aspek self-efficacy peserta didik dalam upaya melatih kemampuan berpikir kritis matematis. Kemudian, banyak kata yaitu minimal 150 sampai 250 kata. Sudah saya hitung ya, dari artikel jurnal ini, di abstraknya itu terdapat 151 kata dan tidak termasuk dengan kata kunci. Selanjutnya ialah bahasa abstrak berbeda dengan isi artikel. Iya, di artikel ini menggunakan bahasa Indonesia, kemudian untuk abstraknya sendiri menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ataupun kalian jika membuat sebuah artikel, boleh juga jika isinya bahasa Indonesia, maka untuk abstraknya menggunakan bahasa Inggris saja. Tetapi di sini menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia supaya memudahkan pembaca untuk mengetahui apa isi dari artikel ini. Oke, yang kedua yang ketiga yaitu kata kunci. Nah, untuk kata kunci sendiri sesuai dengan abstrak ya. Di sini kata kuncinya ialah analisis, kemampuan berpikir kritis matematis, dan self-efficacy. Sesuai dengan judul juga. Nah, yang selanjutnya ialah terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci. Benar. Di dalam artikel jurnalis ini ada 3 kata kunci. Kemudian, selanjutnya ialah keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Nah, seluruh gambar terlihat jelas, kualitas dari resolusi gambar baik. Nah, di sini kita akan lihat gambarnya apakah terlihat jelas atau tidak. Oke. Nah, di sini gambarnya bisa kalian lihat. Gambar lumayan terlihat, kalau di zoom lebih terlihat jelas, tidak buram. Jadi kualitas gambarnya resolusinya sangat rendah ya, lumayan lah gitu, sedang-sedang kalau menurut saya. Terus selanjutnya ialah seluruh tabel tidak terlalu kecil atau mepet dan dapat terbaca. Nah, untuk tabelnya sendiri standar ya, di sini sesuai dengan ukuran masing-masing kata. Kemudian, gambar atau tabel disertai narasi singkat sebelum sesudah terletak gambar tabel. Nah, di sini ada narasi singkat ya. Nah, di sini bisa dilihat tabel 1 pengkategorian self-efficacy. Kemudian setelahnya, jelaskan juga, berdasarkan hasil pengkategorian di atas, dipilih masing-masing satu orang peserta didik. Nah, untuk artikel jurnal ini, sebaiknya jangan menggunakan kata di atas, tetapi berdasarkan hasil pengkategorian tabel 1. Nah, ini berarti agak kurang lengkap ya. Agak kurang jelas gitu. Soalnya kan kalau diedit di dalam artikel ini nanti bisa berubah-ubah gambarnya. Tapi kalau jelas dalam penjelasannya, maka akan jelas juga terlihat. Kemudian yang selanjutnya ialah penyebutan posisi gambar di bawah atau tabel di atas. Di sini ada ya. Nah, di sini berdasarkan hasil pengkategorian di atas. Kemudian ini tidak ada, berarti saya salah ya. Di sini memang ada, berarti saya ketik ada, yang tidak adanya dihapus. Kemudian yang selanjutnya ialah persamaan ditulis dengan jelas, diberi nomor dan diberi keterangan. Di sini juga saya sudah melihat tidak ada persamaan dalam artikel jurnal ini. Yang selanjutnya ialah penggunaan istilah dan kebahasaan. Yang pertama ada sudah sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari seluruh artikel jurnal ini, semuanya sudah sesuai dengan KBBI. Kemudian terdapat singkatan yang sudah umum. Di sini tidak ada singkatan yang sudah umum. Nah, jika kalian tahu apa itu singkatan yang sudah umum, seperti misalkan misalkan anak SMA. Kalau SMA apa? Sekolah menengah atas.
Oke, yang selanjutnya di sini ada hasil penelitian, di mana hasil penelitian sendiri dari per artikel ini yaitu ada untuk penelitian kualitatif. Nah, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik-subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori. Dari artikel ini, hasilnya memang memuat bagian-bagian yang rinci dalam bentuk subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Eh, Yaitu terdapat analisis peserta didik dari kategori stratifikasi tinggi, rendah, sedang, eh, dan masing-masing diambil dari subjek 1, subjek 2, dan subjek 3 yang menjadi subjek penelitian dan membahas hasil pengerjaan soal sesuai 5 indikator. Nah, dari 5 indikator kemampuan berpikir kritis matematis sendiri, yang pertama yaitu menganalisis. Sini bisa kita lihat menganalisis. Yang kedua, mengidentifikasi. Yang ketiga, menghubungkan antar konsep. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, mengevaluasi. Kemudian selanjutnya ialah menginterpretasi atau menafsirkan temuan-temuan sesuai dengan fakta di lapangan. Dari bahasan artikel ini, temuan-temuannya terdiri dari hasil analisis jawaban peserta didik dari kategori aplikasi yang tinggi, rendah, dan juga sedang. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini untuk subjek yang pertama ada indikator menganalisis, indikator mengidentifikasi konsep, kemudian indikator menghubungkan akar konsep, indikator menyelesaikan masalah, indikator melakukan evaluasi, begitu seterusnya sampai ke subjek yang ketiga. Kemudian di sini hasil temuan penelitian diintegrasikan atau dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Ya, di dalam penelitian ini dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh dari subjek 1, 2, dan subjek 3 di atas dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara kemampuan berpikir kritis matematis dari setiap dan self-efficacy. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa siswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi dapat membentuk keyakinan pada dirinya tentang kemampuan untuk pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan yang diberikan menurut Leonard dan Amanah pada tahun 2014. Begitupun seterusnya, di sini ada beberapa referensi ya. Ada juga menurut Hidayat dan Nur, kemudian menurut Nur Azizah dan Nur Jannah. Selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, dari pendahuluan sendiri, yang pertama ada menguraikan keterkaitan tentang mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, kenapa sih penelitian ini dilakukan? Di sini diuraikan ya, berarti saya menulis ya. Kenapa? Alasannya ialah peneliti tertarik meneliti dengan judul ini karena pembelajaran matematika di sekolah bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, kreatif, dan inovatif, serta kemampuan bekerja sama, kemampuan siswa yang diharapkan mampu memperoleh, mengolah dan memanfaatkan informasi yang ada untuk kehidupan yang lebih baik pada abad 21 saat ini. Salah satu kemampuan itu adalah kemampuan berpikir kritis, mendasari kemampuan berpikir tingkat tinggi, termasuk di dalamnya keputusan sehingga wajib dikuasai terlebih dahulu. Dalam mengembangkan kemampuan matematika, terkhusus pengembangan kemampuan berpikir kritis, seorang peserta didik harus memiliki sikap yakin dan percaya akan kemampuan dirinya. Kemampuan diri merupakan kepercayaan diri seseorang terhadap suatu kemampuan yang telah dia miliki dalam melakukan berbagai kegiatan untuk mendapatkan hasil yang ditetapkan. Kemampuan diri atau self-efficacy sangat diperlukan sebab permasalahan matematika berkaitan erat dengan proses sistematis dalam menghasilkan sesuatu yang benar. Nah, peserta didik yang di dalam dirinya mempunyai sertifikasi yang tinggi akan berusaha lebih baik atau lebih maksimal apabila dibandingkan dengan peserta didik dengan sertifikasi rendah. Atau kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam suatu pelajaran adalah bergantung kepada kemampuan akan dirinya. Nah, peserta didik yang memiliki sikap positif yakin akan kemampuan yang ia miliki bahwa ia dapat menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi baik itu sulit maupun sukar, mereka cenderung bisa menemukan solusinya. Di dalam pendahuluan yang kedua ialah membandingkan kondisi yang ideal dan kondisi yang terjadi saat ini.
Nah, di sini disertakan juga ya, penelitian ini membandingkan kondisi ideal dan kondisi yang terjadi saat ini, di mana kondisi saat ini yaitu di abad ke-21 ini, di mana kondisi yang terjadi selalu berubah, penuh ketidakpastian dan kompetitif, maka dibutuhkan kemampuan berpikir kritis matematis. Kemampuan berpikir kritis matematis sangat diperlukan oleh peserta didik, karena kemampuan ini akan membantu peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal cerita atau soal terkait kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir kritis matematis sangat berkaitan dengan self-efficacy, karena self-efficacy yang tinggi akan berusaha semaksimal mungkin apabila dibandingkan dengan peserta didik dengan self-efficacy yang rendah. Yang ketiga yaitu mengungkapkan tentang masalah penelitian. Nah, permasalahan dalam penelitian ini mengungkapkan pentingnya kemampuan berpikir kritis matematis dalam kehidupan sehari-hari, terutama di abad 21. Antara kemampuan berpikir kritis matematis dan self-efficacy, keduanya saling berkaitan erat. Peserta didik yang punya self-efficacy yang tinggi akan berusaha semaksimal mungkin, ya kayak tadi, semaksimal mungkin apabila dibandingkan dengan peserta didik dengan self-efficacy rendah. Yang selanjutnya ialah kecukupan state of the art. Nah, state of the art merupakan kumpulan jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. State of the art turut memberikan penjabaran mengenai perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Nah, state of the art dalam artikel ini lumayan cukup karena ada beberapa referensi jurnal yang dijadikan referensi. Bisa kalian lihat di sini dalam pendahuluan. Yang pertama, di sini menurut referensi dari Yours Merit tahun 2017, ada juga menurut Johnson 2014, Amir 2015, Lestari 2016, dan lain-lain. Berarti di sini cukup untuk state of the art. Kemudian selanjutnya ialah kejelasan atau gap analisis. Nah, gap analisis atau kesenjangan dalam penelitian ini ialah di mana kondisi ideal yang terjadi yaitu kemampuan berpikir kritis matematis harus dimiliki oleh peserta didik untuk menyelesaikan persoalan dalam matematika. Kondisi yang terjadi sekarang yaitu berdasarkan beberapa penelitian kemampuan berpikir peserta didik rendah dikarenakan self-efficacy yang rendah. Kesenjangan dalam penelitian ini yaitu pentingnya kemampuan berpikir kritis matematis bagi peserta didik untuk menyelesaikan persoalan matematika ditinjau dari self-efficacy. Selanjutnya ialah letak kebaruan atau originalitas atau novelty. Nah, penelitian ini tidak baru dan orisinil. Kenapa tidak baru? Karena sudah ada yang meneliti dengan judul yang sama. Tetapi walaupun tidak baru, hanya berbeda sedikit dari segi materi. Kemudian selanjutnya ialah studi literatur tentang teori utama. Nah, di sini ada ya disertakan. Hal ini terlihat dari beberapa referensi yang menyebutkan permasalahan yang terjadi saat ini, pentingnya suatu kemampuan berpikir kritis dan self-efficacy dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan penelitian. Di sini dalam pendahuluannya tidak diajukan pertanyaan penelitian ya, namun cuma dijelaskan berdasarkan uraian di atas, cuma sampai di sana. Kemudian ada kejelasan tujuan penelitian. Nah, penelitian ini sangat jelas dan memiliki tujuan, yaitu untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik SMP ditinjau dari self-efficacy. Selanjutnya dalam artikel ini ada metode penelitian. Di sini kita lihat apa sih metode penelitian. Metode penelitian di sini harus menguraikan tentang metode dan jenis penelitian yang digunakan. Nah, jenis penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik kelas 81 SMP di negeri Pengkuno ditinjau dari self-efficacy. Selanjutnya ada subjek penelitian dijelaskan secara detail. Nah, untuk subjek penelitiannya sudah saya jelaskan juga di abstrak, di mana subjek penelitian dalam artikel ini yaitu ada 3 subjek. Nah, yang masing-masing satu orang peserta didik dikategorikan self-efficacy-nya. Nah, untuk peserta didik dari kategori self-efficacy yang tinggi diberi kode S1, sedangkan peserta didik dengan kategori sedang diberi kode S2, dan peserta didik dari kategori yang rendah diberi kode S3. Nah, data hasil tes dan wawancara yang diperoleh kemudian direduksi dan dianalisis untuk menjawab fokus dalam penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang diungkap secara lengkap beserta bentuk instrumennya. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini juga dibahas ya
Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket self efficacy dan wawancara. Nah, angket self efficacy ini digunakan untuk mengukur self efficacy peserta didik tes kemampuan berpikir kritis matematis untuk mendapatkan data mengenai kemampuan berpikir kritis matematika peserta didik pada materi lingkaran, dan pedoman wawancara untuk mengkonfirmasi proses berpikir kritis matematis siswa dalam menyelesaikan tes kemampuan berpikir kritis matematis yang diberikan. Selanjutnya ialah teknik analisis data dijelaskan. Nah, untuk teknik analisis datanya yaitu peneliti mengambil dari data hasil tes dan wawancara yang diperoleh, kemudian direduksi dan dianalisis untuk menjawab fokus dalam penelitian. Oke, yang selanjutnya di sini ada hasil penelitian, di mana hasil penelitian sendiri dari artikel ini yaitu ada untuk penelitian kualitatif. Nah, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik-subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori. Dari artikel ini, hasilnya memang memuat bagian-bagian yang rinci dalam bentuk subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Yaitu terdapat analisis peserta didik dari kategori stratifikasi tinggi, rendah, sedang, dan masing-masing diambil dari subjek 1, subjek 2, dan subjek 3 yang menjadi subjek penelitian dan membahas hasil pengerjaan soal sesuai 5 indikator. Nah, dari 5 indikator kemampuan berpikir kritis matematis sendiri, yang pertama yaitu menganalisis. Sini bisa kita lihat menganalisis. Yang kedua, mengidentifikasi. Yang ketiga, menghubungkan antar konsep. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, mengevaluasi. Kemudian selanjutnya ialah menginterpretasi atau menafsirkan temuan-temuan sesuai dengan fakta di lapangan. Dari bahasan artikel ini, temuan-temuannya terdiri dari hasil analisis jawaban peserta didik dari kategori self-efficacy yang tinggi, rendah, dan juga sedang. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini untuk subjek yang pertama ada indikator menganalisis, indikator mengidentifikasi konsep, kemudian indikator menghubungkan akar konsep, indikator menyelesaikan masalah, indikator melakukan evaluasi, begitu seterusnya sampai ke subjek yang ketiga. Kemudian di sini hasil temuan penelitian diintegrasikan atau dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Ya, di dalam penelitian ini dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh dari subjek 1, 2, dan subjek 3 di atas dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara kemampuan berpikir kritis matematis dari self-efficacy dan self-efficacy. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa siswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi dapat membentuk keyakinan pada dirinya tentang kemampuan untuk pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan yang diberikan menurut Leonard dan Amanah pada tahun 2014. Begitupun seterusnya, di sini ada beberapa referensi ya. Ada juga menurut Hidayat dan Nur, kemudian menurut Nur Azizah dan Nur Jannah. Oke, yang selanjutnya yaitu memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada. Nah, dalam penelitian ini tidak memunculkan teori-teori baru atau modifikasi yang telah ada, karena sudah saya cari juga memang tidak ada. Kemudian lanjut ke penutup. Nah, di sini bagian penutupnya. Ini, nah di sini bagian penutup. Untuk penutup sendiri, memuat tentang yang pertama, informasi tentang kesimpulan dan jawaban semua pertanyaan penelitian yang diajukan. Nah, di sini dimunculkan informasi tentang kesimpulan dan jawaban semua pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu terdapat keterkaitan antara kemampuan berpikir kritis matematis dan self-efficacy. Seperti yang saya jelaskan juga dari yang sebelum-sebelumnya, bahwa peserta didik dengan self-efficacy yang tinggi memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang sangat baik dalam menganalisis, mengidentifikasi masalah, menghubungkan konsep, memecahkan masalah, dan melakukan evaluasi terhadap masalah yang diberikan. Kemudian, peserta didik dengan self-efficacy yang sedang memiliki kemampuan berpikir kritis yang sedang dalam melakukan analisis, identifikasi masalah, menghubungkan konsep, dan memecahkan masalah, meskipun masih kurang tepat, dan peserta didik dengan
self efficacy matematis yang rendah hanya mampu melakukan analisis dengan tepat, sedangkan indikator yang lain dilaksanakan meskipun keliru. Yang selanjutnya ialah di mana letak kontribusi penelitian tersebut. Nah, letak kontribusi dari penelitian tersebut yaitu jika diketahui self efficacy peserta didik tinggi, maka kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik juga akan lebih baik. Untuk itu dapat kita ketahui betapa pentingnya self efficacy bagi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis, khususnya untuk menyelesaikan soal matematika maupun permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ialah apakah masalah sudah selesai atau belum? Masalah sudah selesai. Bahkan peneliti menyarankan sebaiknya guru memperhatikan aspek self efficacy peserta didik dalam upaya melatih kemampuan berpikir kritis matematis, di samping membiasakan peserta didik mengerjakan soal-soal yang menuntut mereka berpikir kritis. Jadi diusahakan ya guru itu harus menemukan sikap kepercayaan diri terhadap siswa-siswanya. Yang selanjutnya ialah apakah terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, sarannya itu bukan tidak ada ya, tetapi ini lebih nyambung ke yang poin 50. Yang saran sama juga isinya. Tapi di sini itu tidak ada, berarti dihapus. Ini sama dengan poin 50. Oke. Yang selanjutnya kita akan membahas daftar pustaka. Nah, dari daftar pustaka sendiri, gaya sitasi yang digunakan yaitu gaya sitasi APA atau American Psychological Association. Nah, ini edisi ke-7 atau keluaran yang ke-7. Kemudian penulisan yang daftar pustaka sesuai dengan abjad. Nah, ini sudah sesuai abjad, bisa kita lihat abjadnya dari A dulu, A, kemudian A, F, H, I, sampai ke S. Jadi urut ya dari A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian untuk daftar pustaka sendiri ada nisbah acuan primer, nisbah sumber acuan primer. Nah, nisbah sumber acuan primer itu maksudnya apa? Maksudnya dalam daftar pustaka itu memuat referensinya dari beberapa jurnal, kemudian dari beberapa proceeding atau seminar, ada skripsi juga gitu. Terus skripsi, tesis atau disertasi. Kemudian dari nisbah sumber acuan primer dapat dihitung, yaitu dengan rumus referensi sumber jurnal dibagi seluruh referensi di daftar pustaka dikali 100. Nah, di sini sumber jurnalnya itu ada 10 yang diberi warna pink. Nah, itu ditandai di sini. Yang pertama ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, benar di sini ada 10 ya. 10 dibagi 18. 18 itu dari mana? Dari sini, dari daftar pustakanya, jumlah seluruh referensinya itu ada 18. 10 dibagi 18 dikali 100 hasilnya ialah 55,55% untuk nisbah sumber acuan primer. Kemudian di dalam daftar pustaka itu ada derajat kemutahiran. Untuk menghitung derajat kemutahiran, rumusnya ialah jumlah artikel 5 tahun terakhir dibagi seluruh referensi di Dapus dikali 100. Jumlah artikel 5 tahun terakhir. Maksudnya ini jumlah jurnal artikel 5 tahun terakhir. Jadi di dalam daftar pustaka ini dihitung artikel 5 tahun terakhir dari artikel ini kan artikel 2022 ya. Berarti dihitung dari 2021. Berarti 2021, 2020, 2019, 2018 sampai 2017. Nah, sudah saya hitung sendiri. Untuk jurnalnya sendiri di sini ada 6 yang dari rentang tahun 2017 sampai 2021. Dibagi 18 itu apa tadi? Seluruh referensi daftar pustaka dikali 100, dan hasilnya untuk derajat kemutahiran ialah 33,33%. Nah, banyaknya referensi ini. Harusnya banyaknya referensi dalam sebuah artikel jurnal itu ialah lebih dari 20. Tetapi di dalam artikel ini hanya ada 18 referensi. Kemudian, selanjutnya ialah point of view. Point of view yang pertama ialah apakah kelebihan dari penelitian ini? Nah, kelebihan dari penelitian ini adalah di sini kita bisa tahu hasil penelitian yang menganalisis kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik SMP ditinjau dari self efficacy. Kemudian, di manakah kelemahan dari penelitian ini? Nah, sejauh ini
sudah baik, namun terdapat kekurangan sedikit saja, yaitu kurangnya referensi dalam penelitian ini. Bisa kalian lihat kan, referensinya cuma ada 18. Kemudian yang selanjutnya ialah, apakah Anda memiliki ide yang lain untuk memecahkan masalah penelitian ini? Menurut saya sekarang tidak ada dulu, karena saya juga belum menganalisis. Kemudian yang poin ke-60 yaitu berikan saran secara umum. Nah, untuk saran dari penelitian ini sudah sangat bagus dan menarik karena membahas kemampuan berpikir kritis dan sel aplikasi peserta didik SMP. Nah, saran untuk artikel ini, lakukanlah penelitian yang sama, yaitu memuat tentang penelitian analisis kemampuan berpikir kritis matematik siswa dengan model pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi, disarankan ya untuk para peneliti untuk meneliti bagaimana sih kemampuan berpikir kritis matematis siswa dan dipadukan dengan model pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari review artikel jurnal tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Juga mohon maaf dari segi kualitas video mungkin tidak HD atau high full definition. Juga banyak gangguan ya tadi dari segi ketika perekaman video. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.